Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padane, senang sekali Senovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Dialog Khusus edisi kali ini pemirsa spesial karena kita sudah berada di tempat yang berbeda. Ini kita ada di kantor Bea dan Cukai wilayah Cirebon. Oke, untuk tema pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan upaya pemerintah dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Sudah ada tiga narasumber di sini pemirsa ya. Langsung saja saya perkenalkan. Yang paling dekat dengan saya di sini ada Bapak Hafiz Iswahyudi selaku Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Apa kabar nih Bapak? Baik, alhamdulillah Mbak Novi. Terima kasih sudah hadir. Siap memberikan informasi ya Pak? Siap. Mantap. Oke. Kemudian satu lagi pemirsa, ini di sebelahnya Pak Hafiz ada Pak Imam Ustadi selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya Pak? Semangat. Luar biasa. Di tengah kesibukannya, terima kasih sudah hadir di sini Pak Imam. Siap. Dan nggak lengkap kalau ada di kantor Bea Cukai Cirebon tidak hadir Bapak yang luar biasa ini, Bapak Abdul Rashid selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kita sudah diizinkan datang ke sini ya Pak ya. Oke, ini pertama kali ketemu. Semoga nanti berkesan ya Pak. Selanjutnya ada pertemuan berikutnya ya. Siap. Oke, saya berikan informasi juga kepada pemirsa RCTV. Oke, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, pemirsa, upaya pemerintah dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, sebagai edukasi juga, kita mau tahu dong penjelasan rokok ilegal itu apa sih? Nah, kita ke Pak Rashid. Silakan Pak penjelasannya. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa di negara kita ada yang namanya produk rokok lah lebih mudahnya orang mengatakan. Nah, di dalam peredaran rokok atau rokok tersebut itu ada mengandung yang namanya pengenaan cukai dan pajak rokok. Nah, nanti untuk tarifnya, untuk stratanya itu ditentukan oleh pemerintah, oleh peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lainnya. Nah, kalau yang dikatakan rokok ilegal adalah rokok yang memang mereka diproduksi atau beredar tidak dilekati dengan pita cukai, itu mudahnya, ya kan? Jadi ketika kita menjumpai rokok yang memang tidak dilekati pita cukai, boleh jadi diyakinkan, boleh kita yakin bahwa rokok tersebut tidak membayar cukai, maka itu kita katakan rokok ilegal. Seperti itu singkatnya. Ciri-ciri detailnya nih Pak Rashid bisa disampaikan Pak. Ya. Jadi ada kriteria rokok ilegal yang paling jelas kita lihat adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai. Ada juga rokok yang dilekati pita cukai, tapi pita cukainya itu adalah palsu atau pitanya dipalsukan, ya kan, palsu atau dipalsukan, ya kan. Kemudian juga ada rokok yang beredar, dia tidak menggunakan pita cukai yang seharusnya dia pakai. Jadi dia bisa menggunakan misalkan rokok pita cukai produk merek lain yang memang mungkin bisa jadi lebih murah tarif cukainya. Tidak sesuai peruntukannya Pak ya? Tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada juga rokok dia menggunakan salah personalisasi, bisa jadi seperti itu, ya kan? Atau juga misalkan rokok yang untuk sigaret, katakanlah kalau kita bahasa umumnya mengenal ada yang namanya rokok sigaret kretek tangan, ada yang pakai filter yang rokok mesin, nah itu kan berbeda tarifnya. Nah dia juga biasanya karena perbedaan tarif tersebut bisa ada juga dia menggunakan rokok-rokok yang seharusnya tarifnya lebih tinggi, dia menggunakan tarif yang lebih rendah. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pita orang lain. Atau juga ada lagi rokok atau sigaret itu yang mereka lekati dengan pita cukai yang memang sudah pernah dipakai. Bekas ya Pak? Bekas lah, boleh mudahnya seperti itu. Jadi sudah pernah dipakai. Gitu kan. Oh ini yang sigaret mesin ya Pak ya? Kretek mesin. Oke, terus juga yang putih mesin. Putih mesin. Sama yang kretek tangan. Kretek tangan seperti itu. Jadi ada kriteria rokok itu ada yang sederhananya kita punya ada sigaret kretek mesin, ada sigaret putih mesin,
SPM ya, kemudian juga ada sigaret kretek tangan. Nah itu semua berbeda, stratanya yang ditentukan tarifnya. Semoga jelas nih ya pemirsa RCTV dengan apa yang tadi disampaikan Pak Rashid ini, semoga jadi lebih paham lagi. Apalagi ini berkaitan dengan kesehatan juga ya Pak ya? Ya, jadi rokok gini, pada prinsipnya ketika rokok yang diproduksi secara ilegal, ya kan kita tidak bisa menjamin bahan bakunya itu yang dipergunakan seperti apa. Karena kalau mereka yang legal dan mereka yang memperhatikan misalkan mendapatkan izin, mereka akan membuat rokok sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kalau memang mereka ilegal, otomatis yang namanya ilegal mereka tidak mendeklar pabriknya, mereka tidak memberitahu mereka produksi di mana, ya kan? Sehingga kita juga sulit untuk mengecek ke lapangan, misalkan bahan-bahan apa saja yang mereka buat, seperti itu. Oke, di lapangan kan masih ditemukan ya Pak ya, ini kasus seperti ini. Nah dari pemerintah daerah prihatin nggak sih? Oke, Pak Hafiz bagaimana Pak Hafiz melihatnya Pak? Baik, terima kasih Mbak Nurti. Terkait kondisi peredaran rokok ilegal ini, tentunya pemerintah daerah sangat memberikan perhatian yang penuh gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa memang bahwa rokok ilegal ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Gitu. Oleh karena itu tentunya kami dari pemerintah daerah melakukan langkah-langkah ya untuk mencegah atau maraknya peredaran rokok ilegal ini. Dan diantaranya tentu kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai ini, dan juga tentunya dengan dinas-dinas terkait, diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak kepolisian dan pihak Dandim ya di tingkat Kabupaten Cirebon. Dan hasil dari tindak lanjut juga sesuai dengan program pemerintah adanya kegiatan gempur rokok ilegal. Nah untuk tahun 2023 ini ya kami banyak kegiatan yang diambil ya khususnya dalam rangka memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menjual ataupun membeli ataupun kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tidak sesuai ketentuan. Demikian. Jadi sudah berkolaborasi ya Pak ya sejauh ini dilakukan ya dengan pihak terkait lainnya. Betul. Oke, semaksimal apa kolaborasi yang sudah dilakukan nih Pak dalam hal memberantas peredaran rokok ilegal ini dengan tadi gempur rokok ilegal ini ya Pak? Ya, betul. Nah kegiatan ini tentunya merupakan prioritas kegiatan ya terkait dengan gempur rokok ilegal ini yang selaku inovasi barangkali merupakan inovasi pada tahun ini. Kita melakukan sosialisasi ini tidak hanya indoor atau dalam ruangan. Kita lakukan sosialisasi itu langsung ke masyarakat di wilayah-wilayah yang kita anggap ya strategis sebagai memberikan dampak pemahaman kepada masyarakat. Adapun kegiatannya kami lakukan dalam bentuk pagelaran seni begitu. Pagelaran seni, dikemas dengan pagelaran seni. Hasil dari kolaborasi dengan pihak-pihak terkait bahwa kegiatan seni ini memang akan lebih memberikan dampak langsung kepada masyarakat untuk memahami lah terkait dengan ketentuan cukai ini. Dan tentunya kegiatan ini kami koordinasikan juga dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Di antaranya yaitu pagelaran seni wayang ya di Jagapura, di wilayah desa Jagapura itu dihadiri oleh Muspida ya, dihadiri oleh teman-teman terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Selanjutnya juga kami melakukan pentas seni di wilayah Ciledug. Nah, itu juga telah kami laksanakan dan manfaatnya kami rasakan cukup positif ya, untuk bahwa masyarakat semakin memahami bahwa peredaran rokok ilegal ini merupakan hal yang harus diberantas ya sesuai dengan kegiatan pemerintah gempur
rokok ilegal. Oke, jadi ini respon dari masyarakat, alhamdulillah positif apa ya, dengan Positif, banyaknya sosialisasi, ini memberikan informasi dan jadi lebih tahu lagi, lebih paham Lebih lagi. memahami. Oke, baiklah. Di lapangan nih, bagaimana nih Pak Imam untuk membantu juga Pak biar menertibkan wilayah Kabupaten Cirebon nih Pak dengan adanya peredaran rokok ilegal ini? Tentunya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon bersama-sama diawali kita juga dapat dukungan anggaran di HT itu, terus kita juga ada SK Pak Bupati untuk tim terpadu untuk penanganan operasi cukai ilegal, juga melaksanakan bintek ya, bintek diawali tahun 2021 itu memang dukungannya ada di bagian perekonomian di Sekda, karena Polpem tidak mendapatkan anggaran di situ, sehingga kita hanya sebagai anggota di situ. Memang hasilnya belum maksimal waktu itu, kondisinya juga pendek waktunya. Terus 2022 kita juga melaksanakan kegiatan bintek yang lebih yang ada, hanya saja kita unsur desa kita libatkan, kecamatan libatkan, justru hasilnya belum bisa maksimal ya, karena mereka bisa saja antar pedagang itu yang punya familinya. Ini di lapangan seperti itu, sehingga data hasil dari 2022 belum bisa maksimal, dan waktu itu kita laksanakan hanya 2 hari ya, karena memang dukungan anggaran untuk operasinya kecil anggarannya. Bisa kita amankan waktu itu sebesar hanya 2.800 batang saja yang 22, dan waktu itu kami juga baru masuk di Pol PP itu di triwulan 3 dan 4 di akhir itu, sehingga masih mencoba, sehingga pada tahun 2023 ini kita usahakan maksimal setelah kami koordinasi dengan Bea Cukai lebih intensif, dengan perekonomian, dengan tim kabupaten dan provinsi, sehingga kami adakan TOT ini training of trainernya ini lebih intensif. Kita bersumber dari Pak Sekda, bersumber juga dari Bea Cukai, dari Kejaksaan, dari Polres dan Kodim. Ini lebih lebih maksimal gitu, sehingga akhirnya pada 2023 ini kita bisa mengamankan rokok itu kurang lebih 362.000. Tahun ini ya Pak? Iya, tahun ini 192 batang. Jadi kalau dirupiahkan kerugian negara itu kurang lebih 242.307.000 rupiah, dan nilai barang ini kurang lebih 461.796.000 lah. Itu sampai bulan apa Pak? Sampai bulan September. September ini? Kemarin tanggal 13 kami operasi, hasilnya kurang lebih hampir 70.000 batang. Dengan intensif dengan Bea Cukai, dengan teman-teman tim terpadu, sehingga kita maksimalkan, sehingga mengupayakan setipis mungkin rokok ilegal di Cirebon ini juga makin menipis. Setipis mungkin bisa kah itu Pak? Pasti dengan upaya yang maksimal lagi, dan kita yang terjalin bisa ya Pak ya, sampai zero mungkin mudah-mudahan. Ketawa nih Pak Rashid ya. Lalu apakah data yang dimiliki Satpol PP dengan di kantor Bea Cukai Cirebon ini sama? Pasti beda ya Pak, karena Bea Cukai ini wilayahnya lebih luas lagi ya Pak. Kita akan tahu pemirsa jawabannya usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Dialog Khusus yang dipersembahkan oleh bagian perekonomian Setda Kabupaten Cirebon sesaat lagi. Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami. Kita masih di Dialog Khusus dipersembahkan oleh bagian perekonomian Setda Kabupaten Cirebon dengan temanya yaitu upaya pemerintah dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Soal data, tadi Satpol PP punya versi Satpol PP apa ya? Sudah disampaikan oleh Pak Imam. Nah, kita mau tahu nih dari Pak Rashid sendiri, data Pak dari tahun ke tahun nih Pak, boleh disampaikan juga sudah mendata berapa banyak nih Pak terkait dengan peredaran rokok ilegal? Baik, terima kasih. Memang di dalam melakukan kegiatan pencegahan peredaran rokok ilegal di Cirebon, ya kan, Bea Cukai tidak bisa sendirian. Kita juga betul kolaborasi, bekerja sama dengan stakeholder terkait. Kalau dengan pemerintah daerah, kita dengan khususnya teman-teman di Satpol PP, kemudian juga kita juga dengan teman-teman TNI dan teman-teman kepolisian, ya kan. Juga instansi terkait kita juga selalu melakukan kegiatan kerjasama. Adapun angka yang memang bisa kita gambarkan untuk tahun 2021 itu kurang lebih
kita bisa melakukan penegahan bersama dengan teman-teman semua. Totalnya adalah kira-kira sekitar 3,7 juta batang 2021. Kemudian 2022 kita melihat adanya peningkatan penegahan yang kita lakukan itu kurang lebih sekitar 11,5 juta batang. Nah, meningkat ya Pak. jadi memang cukup ada peningkatan di sini. Kemudian pada tahun 2023 sampai dengan Agustus saja kita juga sudah bisa menegak kurang lebih sekitar 17 juta batang rokok. Memang perbedaan angka karena memang kita dengan teman-teman Kabupaten Cirebon, karena wilayah kerja Bea dan Cukai Cirebon itu meliputi Cirebon Kota, Kabupaten Cirebon, kemudian juga Indramayu, Majalengka, kemudian juga Kuningan. Nah ini memang wilayah yang cukup luas. Kemudian juga Cirebon ini adalah merupakan sebuah wilayah perlintasan. Perlintasan menurut kami itu wilayah perlintasan yang kita melihat bahwa perjalanan rokok pasti dia akan melalui sebuah jalur perlintasan, dan salah satu lintas Jawa yang paling bisa diakses oleh teman atau oleh mereka yang ingin melakukan kegiatan penyebaran rokok ilegal ada melalui jalur lewat Cirebon, terutama lewat jalur highway ya, jalur jalan tol, sehingga disitulah bisa kita tegak. Nah, hasil penegahan kita sampai dengan bulan Agustus ini kurang lebih sekitar 17 jutaan itu kita dapatkan, baik kita operasi mandiri maupun kita bekerja sama dengan teman-teman Pemda, juga kita bekerja sama dengan teman-teman TNI dan juga teman-teman kepolisian. Oke, potensi kerugian negaranya pas setiap tahunnya meningkat ya Pak? Kalau seperti itu maka kita yang jelas pasti meningkat angkanya, ya kan, potensi kerugian negaranya. Karena memang di setiap batang rokok itu melekatlah nilai cukai, gitu kan. Iya. Ya, ini yang sebenarnya ingin kita amankan, bahwa jangan sampai rokok-rokok ilegal tersebut sampai ke peredaran, sampai ke konsumsi, sehingga itu akan menjadikan bahwa kerugian negaranya ya jadi akan nyata, karena memang tidak terpungut sama sekali. Sehingga upaya kita bersama teman-teman Pemda Cirebon khususnya saat ini, bagaimana agar rokok-rokok ilegal tersebut tidak sampai dikonsumsi, seperti itu. Oke, padahal operasi gempur rokok ilegal ini terus digencarkan ya Pak ya, Bea Cukai di seluruh di Indonesia, termasuk di Cirebon ini ya Pak? Iya, Oke, betul. tapi tetap masih banyak ditemukan. Iya, memang begini, bisa jadi ini memang kita tahu adanya peningkatan tarif cukai di tahun 2023 ya, ada peningkatan tarif cukai. Tapi sebenarnya perbedaan harga yang sangat jauh lah antara rokok yang tidak membayar cukai dengan rokok yang membayar cukai, sehingga orang akan melihat bahwa dengan perbedaan harga yang sangat jauh itulah mereka bisa mendapatkan katakanlah nilai lebih ya, walaupun kita sendiri tidak tahu dari sisi kualitasnya apakah memang itu terjamin atau tidak, seperti itu sih sebenarnya. Oke, ini terkait dengan disparitas harga ya Pak ya? Ya. Ini yang menjadi salah satu penyebab motif salah peruntukan ya. Ya, karena rokok yang ilegal pasti harganya jauh lebih murah itu. Oke, terkait dengan harga murah tapi nanti dampak kesehatannya. Ya, walaupun kita bilang kita nggak bisa meyakinkan produk tersebut sebenarnya udah melalui uji uji klinis atau uji lainnya gitu, seperti itu. Karena memang kita tidak tahu dia produksi di mana. Seperti Pak itu. Imam, terakhir penindakan yang dilakukan ini kapan tuh Pak? Kami terakhir kemarin kebetulan di bulan September 13 dan 14 September bersama-sama Bea Cukai dari Kejaksaan, dari Polresta, juga dengan dari Kodim, dengan teman-teman Satpol PP, kita telusuri beberapa kecamatan. Kita mendapatkan cukup besar, yang terakhir itu kurang lebih ya 70.000 batang. Oke. Wow. Itu di September ya Pak ya? September Oke. itu ya. Dan Satpol PP ini kan memiliki tugas pemetaan wilayah juga ya Pak ya? Betul ya. Untuk baik peredarannya, terus juga penggunaan dan tempat perdagangannya. Iya. Itu bagaimana tuh Pak Imam? Cirebon ini secara kewilayahan kan ada 40 kecamatan, desanya ada 412 dan 12 kelurahan.
kita lihat dari hasil pengumpulan data dari kawan-kawan yang hasil TOT itu, dari itu mereka ke lapangan, kita petakan penyebaran itu dari 40, memang yang cukup tinggi ini kurang lebih di 14 kecamatan, ya. Artinya 35% ini ada peredaran Pak Rosid ini, makanya dukungan DBHT ini semakin lebih maksimalkan lah, sehingga sementara ini 10% oleh PMK-nya itu bisa dipenegakkan. Kalau di Satpol PP bisa kita lebih sering operasi, sehingga bisa menipiskan wilayah, karena bagaimanapun juga membutuhkan operasional juga. Ini yang harus kita tingkatkan dari 40 kecamatan, memang yang nggak cukup tinggi di 14 kecamatan ini yang kita operasi terus. Oke, terawan di mana Pak wilayah Kabupaten Cirebon Pak Punten? Ya, kalau untuk di Gebang itu cukup tinggi juga gitu ya. Duku Puntang walaupun perbatasan tinggi. Makanya kami juga berkoordinasi dengan Satpol PP provinsi, wilayah-wilayah perbatasan, nanti bisa bersumber dana DHBT-nya yang dari provinsi bisa digelar di Cirebon. Walaupun itu nanti akan dibawa ke provinsi, tidak masalah. Yang penting kita membantu Bea Cukai, Kementerian Keuangan untuk pendapatan asli negara ini biar lebih maksimal juga. Lebih maksimal lagi. Gitu. Karena untuk pembangunan juga ya Pak. Betul, Ya, betul. gimana? Betul ya Pak ya, Pak Amis ya? Betul. Oke, ini ngomongin soal DBH CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini untuk yang diterima pemerintah Pak sampai saat ini seperti apa sih, kemudian alokasinya, manfaatnya juga bagaimana Pak? Mangga jelaskan. Baik, Mbak Novi. Memang bea cukai ini ya merupakan salah satu pendapatan negara dan cukup strategis. Oleh karena itu ya tadi diawali bahwa kita sangat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal. Yeah. Dan untuk kabupaten sendiri, Kabupaten Cirebon untuk tahun 2023 ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10.3.139.000 rupiah. Ya, dana ini cukup besar bagi pendapatan daerah tentunya, dan hal ini bisa juga untuk pembiayaan pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan untuk alokasi berdasarkan hasil pembahasan tim anggaran tentunya itu terbagi dalam 4 bidang ya, bahwa DBHT ini dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan peraturan, selanjutnya bidang kesehatan ya, itu yang penting, dan yang terakhir itu bidang lain-lain yang kita prioritaskan untuk lingkungan hidup. Okay. Jadi untuk porsi terbesarnya tentu untuk di bidang kesehatan sebesar 5 miliar ya, kurang lebih sebesar 5 miliar itu diperuntukkan untuk dinas kesehatan yang sesuai dengan rencana penggunaan itu ada dialokasikan untuk pembelian alat-alat kesehatan, termasuk juga untuk dukungan BPJS ya, sehingga Kabupaten Cirebon ini untuk kesehatan masyarakat bisa terkelola, terdukung dengan baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ini. Dan untuk bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, itu kita dialokasikan sebesar kurang lebih 3 miliar, dan itu digunakan oleh perangkat daerah terkait, diantaranya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini untuk pembinaan UMKM ya, mendukung perekonomian kerakyatan, dan juga tentunya di situ ada koperasi ya, dinas koperasi, dan untuk pembinaan ketenagakerjaan itu ada semacam training ya, peningkatan SDM itu dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan untuk bidang penegakan aturan kurang lebih sebesar 1 miliar itu memang dilakukan oleh bagian perekonomian dan Satpol PP ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Dan tentunya itu yaitu yang banyak action di lapangan, termasuk untuk sosialisasi peraturan dan untuk koordinasi, termasuk juga pengadaan baligo ya, spanduk, dan juga kita alokasikan untuk pembuatan figura ke seluruh kecamatan sebanyak 40 kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon ini.
dan 412 desa dan 12 kelurahan. Itu ada himbauan dari Pak Bupati tentang pelaksanaan gempur rokok ilegal ini. Ya. Oke. Adapun bidang lainnya itu kita alokasikan terkait dengan lingkungan hidup ya, Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola kegiatan tersebut dialokasikan sebesar 370 juta rupiah. Dan ya kami harapkan dana-dana ini bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan ya tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Ya, misalnya pemberdayaan ekonomi. Dan kita harapkan untuk dengan suksesnya pelaksanaan kegiatan gempur ilegal ini tentunya pendapatan negara meningkat ya. Dan pada akhirnya alokasi untuk pemerintah daerah itu meningkat juga begitu, karena ini cukai tembakau atau pajak rokok ini salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara ya Pak ya. Oke, tapi dengan adanya kasus ini, waduh, jadi rugi juga ya Pak. Oke, gempur rokok ilegal, pasti. Oke, kita akan kembali pemirsa untuk Anda semuanya, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus yang dipersembahkan oleh Badan Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon. Kita masih berada di kantor Bea dan Cukai wilayah Cirebon pemirsa dengan tema yaitu di Dialog Khusus dengan tema yaitu upaya pemerintah dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Oke, dalam hal menjalankan tugasnya, apakah ada kendala yang dihadapi Satpol PP ini Pak untuk bisa memberantas peredaran rokok ilegal ini? Siap. Untuk Kabupaten Cirebon ini kan wilayah sebagai daerah transit, di mana kita terlewati tol yang cukup panjang, ada 5 pintu gate tol. Ini juga memudahkan para pemain rokok ilegal ini cepat gitu ya. Kedua juga masih rendah masyarakat terkait rokok ilegal nih. Mayoritas pedesaan ini kan ekonominya posisi setelah Covid ini kan ekonomi menurun sehingga daya beli terhadap rokok legalnya juga cukup tinggi harganya, sehingga dia begitu ada peluang rokok ilegal mereka pada beli situ, sehingga ini juga pengaruh. Yang ketiga ada pengirimannya, ini sudah rokok ilegal menggunakan jasa ekspedisi. Ekspedisi? Iya, Presiden. Kami kemarin tanggal 14 itu ekspedisi, selisihnya hanya setengah jam. Saya hadir itu barang masuk satu wadah cukup besar. Ya, ini salah satu di lokasi saya. Artinya juga ekspedisi nanti dengan biaya juga mungkin harus ada sosialisasi juga supaya untuk memperpendek jarak itu gitu, sehingga ke sana. Terakhir kita dorong porsi anggaran ini Mas Asda ini ya, karena bagaimanapun operasional gitu ya, kita ingin diperpanjang waktu lah. Kita hanya mampu kemarin di 2023 ini baru 10 kali Pak. Kalau misalnya nanti dari kewenangan Pol PP dari PMK itu yang 10% ya kalau bisa lebih ditingkatkan, sehingga masif nanti lagi, supaya kita membantu bea cukai itu terhadap rokok-rokok yang ilegal di lapangan ini bisa terkecilkan gitu ya, semakin menipis gitu. Kita ingin membantu upaya APBN juga biar bagus, masyarakat juga sadar terhadap rokok legal, yang ilegal itu juga mungkin sisi kesehatannya juga belum meyakinkan dari sisi kesehatan gitu. Oke, termasuk gercep juga ya Pak yang di ekspedisi itu Pak, setengah jam langsung dapat informasi itu Pak. Langsung itu setengah jam. Ada bukti, ada foto saya juga. Luar biasa nih Bapak ya. Nah, ngomongin soal porsi anggaran, bagaimana nih Pak Hafiz? Apakah bisa ditambah lagi Pak biar nanti kerjanya Satpol PP bisa lebih banyak lagi gitu Pak? Baik ya, memang berdasarkan hasil kita berkoordinasi ya baik secara formal maupun informal, memang kegiatan tindakan di lapangan itu ya sangat diperlukan lah. Mungkin ya tentunya rencana kita ke depan ya kita akan lebih konsen lagi ya dengan semua stakeholder terkait ya, khususnya dengan Bapak Kasat Pol PP ini luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 kita akan lebih tingkatkan, progresif lagi lah untuk dalam rangka penindakan penegakan peraturan ya tentunya. Tapi sejauh ini sudah maksimal ya Pak, Imam dilakukan ya Pak. Apa belum tuh Pak termasuk ya Pak? Ya pastinya kita tetap membantu tim terpadu itu bersama-sama dengan lembaga vertikal untuk membantu bea cukai, karena ini kan tugas tambahan, karena memang kami juga tidak bisa menyita
rokok di warung tanpa ada PPNS dari Bea Cukai. Iya. Oke. Untuk warga yang membeli rokok kadang kan tinggal beli aja tuh Pak di warung Pak tanpa melihat atau ada cukainya enggak, terus juga ini sesuai dengan prosedur enggak, itu gimana tuh Pak Rashid? Jadi ini masalah komitmen ya, masalah komitmen kita bersama terkait bahwa kita ketahui kenapa sih kita nggak harus mengkonsumsi rokok ilegal, ya kan? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu terkait dengan tadi kita bahwa rokok ilegal tersebut tuh siapa sih yang memproduksi kita juga tidak tahu, gitu kan? Ya kan? Kemudian kalau dari sisi misalkan kualitas produk, sisi kesehatan, sisi segala macam, nah itu juga tidak ada jaminan. Yang pertama itu ya kan. Nah yang kedua bahwa ini ada semacam keberlangsungan usaha, persaingan yang tidak sehat, di mana ternyata memang misalkan harga yang begitu jauh, ya kan, harga yang begitu jauh dari rokok ilegal dibanding dengan rokok yang berpita cukai, nah itu kan cukup jauh, ya kan. Jadi kehadiran rokok ilegal ini ya menggerus nanti maksudnya dunia usaha yang menjual rokok secara legal, betul. Gitu. Nah ini memang kita harapkan, ya kan. Nah kemudian juga yang terpenting satu lagi seperti disampaikan Pak Imam tadi bahwa ada unsur di situ loh penerimaan negara, di mana ternyata setiap tahun, ya kan, setiap tahun itu APBN salah satunya disuplai dari cukai dan pajak rokok, itu sangat besar sekali. Bahkan dari cukai saja sekitar 200 triliun dan lebih, ya kan. Itu besar sekali angkanya, gitu kan. Belum lagi dari pajak rokok, ya kan. Nah itu sangat besar. Nah kemudian juga ternyata bukan itu saja, dari APBN yang ada, ya kan, dari pajak rokok, dari cukai yang ada, nanti juga ada semacam tadi seperti kita tahu ada DBCHT, dana bagi hasil, untuk bisa dipakai daerah untuk pembangunan sarana kesehatan, kemudian kesejahteraan masyarakat, selain juga tadi yang sama-sama kita lakukan terkait dengan penegakan hukum. Nah, hal-hal ini yang seharusnya menjadi concern kita semua, menjadi komitmen kita semua, agar kenapa sih kita tidak harus mengkonsumsi rokok ilegal, gitu kan. Jadi pemahaman itu saya kira yang harus kita sama-sama. Selain dari tadi secara preventif, ya kan, kita dengan teman-teman Pemda melakukan, katakanlah, ketika ada acara bersama dengan masyarakat, kita ajak, kita himbau, kita buat baleho, kita buat pesan-pesan yang melalui media cetak, media elektronik, kemudian juga kita punya media sosial di masing-masing kantor, seperti di Bea Cukai juga. Nah kita sama-sama menggemborkan bahwa menggembar-gemborkan bahwa rokok ilegal itu banyak loh efek buruknya, gitu kan. Karena memang ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kenapa sih saya nggak harus mengkonsumsi rokok ilegal? Saya kira itu, Mbak. Padahal udah dinaikkan ya Pak ya? 10% itu yang CHT itu ya Pak? Iya Pak. Tahun 2023-2024 ini ya Pak? 2023 memang ada kenaikan. Nah ada kenaikan sehingga harusnya ada nih pemanfaatan yang lebih ya. Kita tahu loh bahwa di tahun 2021 ya kan, kurang lebih di Cirebon saja nih ya, di Bea Cukai Cirebon, angka potensi kerugian negara sekitar 1,6 miliar. Untuk tahun 2022 kurang lebih sekitar 2,3. Dan di 2023 sampai dengan Agustus aja, ya kan, potensi kerugian negara itu yang nggak bisa diserap ya, itu baru dari cukai, belum dari pajak rokok loh, sekitar 11,4 miliar. Angka itu, ya kan, bayangkan ketika angka itu menjadi anggaran pendapatan belanja baik negara maupun daerah, Anda bayangkan jika angka itu nanti menjadi dana bagi hasil cukai yang bisa kita manfaatkan dari sisi kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Oke, jadi kita harus kita sama-sama pahami. Aware ya Pak ya, permasalahan ini menjadi permasalahan yang prevalensi nih ya. Betul. Oke, dan ini maraknya rokok ilegal dapat mengganggu iklim usaha, khususnya industri rokok legal ya Pak. Betul. Oke, untuk wilayah Kabupaten Cirebon ada nggak nih Pak Hafiz? Ada di wilayah timur Kabupaten Cirebon, ada satu buah perusahaan rokok yang memang dia memproduksi secara resmi ya, memperoleh izin, dan dalam penjualannya juga taat aturan, menggunakan cukai yang sesuai ketentuan. Dan itu ya kita dukung, kita dorong begitu. Dan tentunya ini perlu tadi ya, aware dari kita semua gitu, agar ya
industri rokok yang legal ini dapat berkembang dengan baik tentunya. Oh, oke. Ini warga yang taat hukum ini harus juga ya mentaati peraturan ya Pak ya? Betul. Pokoknya ini sebagai warga yang baik harus mentaati peraturan. Terus juga Pak Imam, kita mau tahu nih Pak, ini selama Bapak menjalankan tugasnya Pak ya, ini kan modus operandinya bermacam-macam, beragam ya Pak. Iya. Yang Bapak temukan di lapangan, seperti apa nih Pak? Yang unik, yang aneh-aneh? Rokok-rokok ilegal ini juga ada yang berani. Mereka sudah ditampilkan di tempat-tempat lemari yang bisa dilihat langsung. Ini kan sama seperti ilmu intelijen. Oke. Jadi mereka dianggap dengan barang ada di depan kaca itu dianggapnya rokok-rokok legal gitu kan. Nah, sehingga kita yang harus jeli. Makanya teman-teman Satpol PP itu sudah diajari teman-teman dari kepolisian dan kejaksaan, juga dari TNI, ilmu intelijen, deteksi dini tadi itu. Sehingga ilmu-ilmu ini Pak Rosid ya alhamdulillah dari 2021 itu 0, terus di 2022 bisa ada ribuan dan sekarang sudah ratusan ribu. Ya, artinya sudah ada pergerakan ya untuk menipiskan rokok itu. Tapi itu kita belum puas. Kita harus bisa membantu Pak Rosid Bea Cukai ini supaya rokok-rokok ilegal ini juga harus hilang. Tapi kan tidak mungkin bisa karena produksi pabriknya masih ada, distribusinya masih ada. Ini yang harus kerja sama. Yang ilegal itu Pak? Iya, yang ilegal ini kan ada perusahaannya pasti, kan? Karena pasti ada peredarannya, kan gitu ya. Ini yang harus bersama-sama lewat tim terpadu yang ada, khususnya karena kami tugas di pemerintah Kabupaten Cirebon ya, wilayah Kabupaten Cirebon lah, kita amankan, kita operasi bersama-sama dan akhirnya itu bisa menghasilkan barang bukti sebagai bahwa di sini ada rokok ilegal. Gitu. Sanksi hukum bagaimana Pak? Sementara kami karena kewenangannya kan ada di Bea Cukai, ya kami hanya BAP di situ. Setelah itu BB-nya kita tarik, kita tarik dan kita serahkan kepada BC untuk nanti diinventarisasi dari berbagai daerah wilayah kerjanya. Itu nanti mungkin juga ada penghapusan melalui pembakaran atau apa nanti. Bisa dijelaskan lebih detail Pak untuk sanksi hukumnya Pak, untuk yang menjual belikan, menggunakan, terus seperti apa? Jadi sebenarnya gini, kita bisa melihat bahwa ketika kita melanggar aturan itu kan sebenarnya ada sanksi pidana yang bisa diterima oleh produsen, ya kan, yang membuat rokok ilegal tersebut, ya kan. Jadi makanya mereka tidak bisa kita lihat produksinya di mana, ya kan. Kemudian juga rata-rata ketika kita melihat di sebuah kemasan rokok yang tidak berbita cukai atau yang katakanlah lebih mudahnya kita katakan ilegal, mereka biasanya menyembunyikan berbagai identitas yang ada. Ya kan? Dan ketika kita cek ke lapangan itu belum tentu dia bilang hanya sebuah daerah, hanya satu daerah gitu kan. Nah, kalau yang resmi dia akan sebut itu namanya lengkap, mesti teman-teman mungkin bisa tahu ketika ada sebuah produk rokok yang legal kan pasti lengkap identitasnya dia sebutkan. Kemudian diproduksi di mana, tempatnya seperti apa gitu kan. Nah, kalau yang tidak ini kita tidak tahu mereka produksi di mana. Padahal sanksi pidananya tetap ada. Pedagang pun mendapatkan sanksi, Pak. Jadi memang gini, kalau peredaran sebenarnya yang kena itu adalah sebenarnya yang memproduksi. Iya, yang memproduksi nanti sebenarnya kalau kita kenakan. Nah, kalau yang sekarang ini mereka kadang kalau di peredaran mereka ada juga yang saat ini kalau hasil dari wawancara yang kita dapat, berita acara yang kita dapat, ada yang mereka hanya ditaruh saja produk itu, iya kan? Bahkan belum mereka bayar, iya kan? Belum mereka bayar, iya kan? Kemudian juga produknya hanya ditinggal itu, nanti ketika laku baru dia bayar. Oh, dititipkan dulu gitu Pak ya? Dititipkan seperti itu mereka gitu kan. Kemudian juga ada semacam denda administrasi ya. Denda administrasi. Denda administrasi yaitu kena sanksi sekitar 10 kali nilai cukai yang ada, itu kalau memang kita bisa dapatkan, itu lumayan. Gitu. Jadi sanksinya sangat berat sebenarnya. Selain pidana juga ada denda administrasi sekitar sanksi 10 kali nilai cukai. Waduh, ini harus hati-hati para pedagang di wilayah Kabupaten Cirebon ya, Pak Imam ya, Pak. Kita juga tidak mau sebenarnya karena rata-rata yang memang kita dapati teman-teman di lapangan misalkan yang buka warung atau buka kedai, ternyata belum sepenuhnya memahami ya kan efek dari menjual produk ilegal ini. Dan apalagi ketika kita ada operasi yang tangkapannya melalui jalan, melalui diangkut di mobil,
hanya pengendara, dan dia juga kadang mereka tidak tahu barang itu yang dibawa apa, hanya disuruh mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Nah, apakah itu nanti yang kita mau jerat gitu kan? Aduh, jangan sampai ya Pak, ini kita kena apes ya Pak, sanksi hukum ya Pak. Ini ya, jangan sampai berurusan ya pemirsa. Jadi ini sebagai warga yang taat hukum tidak membeli dan juga menggunakan barang ilegal gitu pemirsa. Oke, masih ada satu kesempatan lagi kita berbincang terkait dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Kami kembali untuk Anda pemirsa di dialog khusus yang dipersembahkan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon. Oke, Pak Hafiz, kita mau tahu pemerintah daerah kan sudah berupaya optimal ya Pak ya untuk bisa memberantas rokok ilegal. Apa sih yang target kedepannya seperti apa nih Pak? Memang ya pemerintah saat ini ya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, dan tentunya kami juga tidak berpuas diri ya. Walaupun dari setiap tahun kita meningkat gitu hasil operasi ataupun hasil tindakan dari teman-teman di stakeholder di wilayah Kabupaten Cirebon ini. Dan tentunya untuk ke depan kami sangat mengharapkan ya konsolidasi maupun kolaborasi yang lebih erat lagi ya, sehingga pendapatan negara ini dapat terus meningkat ya, dan tentunya ini harus dengan komitmen bersama. Kami harapkan ya terutama untuk Satuan Polisi Pamong Praja tentunya bisa menjadi lokomotif untuk melakukan peningkatan penegakan peraturan, dan mohon dukungannya juga dari Pak Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan tentunya pihak kepolisian, pihak TNI, pihak kejaksaan. Dan insya Allah di tahun ke depan sudah kami rencanakan lagi apabila memang ada alokasi anggaran yang memang setiap tahun akan dialokasikan untuk pemerintah daerah, tentunya kami akan lebih meningkatkan lagi sinergitas di antara stakeholder terkait tentu. Kalau Pak Imam harus ada ya Pak ya? Pastinya. Kalau ada tadi ya. harus ada biar lebih maksimal lagi ya Pak Imam ya. Oke, Bapak target ke depan apa nih Pak? Ada yang sudah diincar nih? Ini kayaknya ini mencurigakan nih Pak, atau bagaimana nih biar nanti warga juga lebih taat lagi dengan peraturan? Ya, pada prinsipnya kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang tersebar di 40 kecamatan, 412 desa ini ya, belilah rokok yang legal lah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara ya. Jadi dikenakan terhadap pita cukainya di situ. Ini harus makanya sosialisasi ini harus terus menerus ya, untuk baliho-baliho itu supaya paham. Juga kepada para pedagang kelontong di pasar rakyat, pedagang yang ada di pasar tradisional diharapkan juga menjual rokok yang legal gitu ya, yang ada pita cukainya. Ini yang harapan terus bertahap supaya masyarakat Cirebon ini paham akan rokok gitu ya, juga akan kesehatan itu. Pak, ada nggak pedagang punten ataupun ada pihak-pihak yang sudah pertama dilakukan penindakan tapi berulang lagi Pak melakukan kesalahan? Ada 2-3 warung ada yang 2 kali 3 kali ya, tapi tetap akhirnya kita dengan teman-teman dia juga ya, BAP-nya lebih tekankan kembali tadi, ada sanksi tadi. Bisa denda ya supaya mereka jera gitu, karena mungkin saja karena ini konsinyasi si pendistributor itu hanya naruh barang di situ, sehingga mereka diambil sepertinya tidak ada rasa nangis gitu ya, karena di situ ada nilai rupiahnya gitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu makanya ke depan sosialisasinya harus lebih meningkat gitu ya. Terus nanti koordinasi lintas sektoral dari teman-teman Bea Cukai yang punya kewenangan itu dengan pemerintah daerah juga ada peningkatan, sehingga makin paham masyarakat. Jadi pembeli yang cerdas gitu. Oke, apa Satpol PP kurang tegas sih Pak? Ditegasin nanti ngamuk ya Pak ya? Jadi gitu, Satpol PP itu hanya 2, instansi yang dibenci dan disayang. Oh gitu ya Pak ya? Ini saya sayang nggak Pak ya? Oke, jadi warga juga harus memahami ya Pak ya? Gitu ya. Jangan sampai nanti malah ditindak, kemudian protes. Oke, harus tahu kalau sudah salah gitu ya. Siap. Oke, ke Pak Rashid, ini kan punten ya, banyak nih Pak modus ataupun hal-hal yang mengatasnamakan Bea Cukai ini Pak, dengan beragam modusnya ini. Untuk meluruskan juga atau sebagai informasi apa yang harus dilakukan warga juga nih Pak? Baik, pertama terima kasih kepada Pemda Kabupaten Cirebon yang selama ini sudah kita sangat baik bekerja sama ya.
Bahkan sering sekali kita kolaborasi dalam melakukan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Dan beberapa hal kita juga ingin mengajak ke masyarakat untuk jangan mengkonsumsi, ya kan, jangan membeli, ya kan, kemudian juga jangan menjual. Karena ketika tidak menjual, membeli dan mengkonsumsi, maka dengan sendirinya dia akan mati, ya. Dengan sendirinya dia tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Nah, ini kita juga berharap ke seluruh masyarakat untuk bisa sama-sama menyadari bahwa efek dari katakanlah kita membeli atau menggunakan atau menghisap rokok ilegal itu banyak sekali hal-hal negatif yang bisa kita tahu selain dari hal keaslian produk tersebut, kemudian juga terkait dari sisi fiskalnya. Nah, ini juga kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder kita, baik dari teman-teman kepolisian, teman-teman TNI, teman-teman kejaksaan, juga teman-teman dari pemerintah daerah. Kita selalu bekerja sama melakukan sosialisasi yang sifatnya preventif, kemudian juga edukasi kepada masyarakat di event-event yang ada di setiap daerah. Kemudian juga kita menyediakan sarana untuk bagaimana masyarakat bisa mengakses. Kalau memang teman-teman atau ingin tahu bahwa Bea Cukai Cirebon itu ada di Jalan Kejaksaan, di Jalan Wahidin, ya, di Jalan Dr. Wahidin, nomor 43 di Sukapura di Kota Cirebon. Kemudian juga ada website, ada nomor telepon yang bisa yang bisa dihubungi, ya kan, nanti bisa dituliskan saja nanti, ya. Ada di telepon di 0231 207 723. Kemudian juga ada WhatsApp yang bisa langsung connecting dengan teman-teman selama jam kerja. Itu 0811 24 29 001. Kemudian juga ada Instagram di Bea Cukai Cirebon, juga bisa melakukan komunikasi. Kemudian juga ada Twitter di Bea Cukai Cirebon. Kemudian juga ada Facebook kita di Bea Cukai Cirebon. Nanti bisa diakses, dan kemudian juga kita ada sarana yang bisa teman-teman untuk menghubungi ketika misalkan mendapati atau mengetahui, melihat adanya peredaran rokok ilegal. Melaporkan itu Pak, pengaduan? Boleh melaporkan, bahkan itu sering terjadi, melaporkan pengaduan itu sering terjadi di kita, dan beberapa kali juga kita mendapatkan pengaduan dari masyarakat, informasi dari masyarakat. Nanti kita bekerja bersama-sama dengan teman-teman Satpol PP, kita jalan ke lokasi yang diduga atau yang memang mendapatkan informasi tersebut. Itu salah satunya. Jadi masyarakat juga sudah berperan aktif, ya Pak, yang membantu tugas ya di Bea Cukai, Iya. PP, pemerintah daerah juga nih, ya. Iya. Ini bisa dimanfaatkan media sosial yang ada, hotline-nya juga, ya Pak, ya, tadi, ya Pak, ya. Ya. Ini agar bisa membantu agar nanti peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon bisa lebih tipis lagi. Ya. Oh gitu ya. Sangat kita Oke. tekan lah, kita ingin tekan sekali. Dan siap ya Pak membantu juga, ya Pak, ya. Ya, siap, sangat siap. Oke, ini juga pelayanan yang ada di sini juga ini selama jam kerja sangat membantu sekali, ya. Ya, jadi memang kita membuka layanan di sini, dan layanan yang ada di Direktorat Jenderal Bea Cukai di Bea Cukai Cirebon itu semua Rp0. Tidak ada biaya, tidak ada PNBP. Oke. Ya. Saya mencurigakan bisa make sure langsung telepon saja, Pak, ya. Iya, Biar bisa tidak langsung rugi menghubungi nanti warga. hotline yang ada. Oh, oke. Silakan. Oke, statement closing dari Pak Hafiz bagaimana nih, Pak? Dari obrolan kita pada kesempatan kali ini dari bagian perekonomian serta Kabupaten Cirebon agar warga jadi lebih paham lagi, kemudian juga tidak lagi menggunakan meredarkan rokok ilegal. Ya. Baik. Tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya dan para pemirsa, kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon dengan adanya sosialisasi maupun dialog pada kesempatan hari ini mohon bisa dijadikan sebagai penambahan wawasan kita semua, sehingga mulai hari ini tentunya kita sukseskan program atau kegiatan pemerintah ini, yaitu terkait dengan gempur rokok ilegal. Dan tentunya kami mohon dukungan dari semua masyarakat, dari semua unsur, para tokoh masyarakat, media tentunya, untuk sama-sama mensosialisasikan kegiatan gempur rokok ilegal ini kepada seluruh masyarakat. Dan tentunya apa yang menjadi harapan kita sehingga pendapatan negara, pendapatan daerah dapat meningkat. Terima kasih. Oke, kalau dari
dari Pak Imam, Pak Stephen closingnya Pak. Ya prinsipnya Satuan Polisi Pamung Praja bersama tim gelar operasi akan tetap melaksanakan tugas-tugas supaya rokok ilegal ini bisa menghilang di Kabupaten Cirebon. Itu aja. Menghilang ya? Menghilang, ya. Amin. Amin. Bisa. Amin. Oke, Pak Rashid bagaimana Pak? Yuk sama-sama kita berantas rokok ilegal, ya kan? Kita bersama-sama bahu-membahu, kita kolaborasi untuk kita bisa menggempur rokok ilegal. Dan jika ada yang informasi, melihat, mendapati, masyarakat bisa menghubungi kami di Bea Cukai, kemudian juga bisa menghubungi Pemda Cirebon melalui Satpol PP dan lainnya untuk bisa sama-sama kita cegah dan kita berantas peredaran rokok yang ilegal. Oke, baik, terima kasih banyak narasumber kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan informasi, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita bersama-sama ya Pak ya, komitmen bersama gempur rokok ilegal ya. Boleh Pak, 1, 2, 3 Pak? Gempur rokok ilegal. Oke, saya Novia Aulia, pemirsa pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.